Pemerintah memberlakukan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% per 1 Januari 2025. Beberapa jenis barang diberikan fasilitas pembebasan dan diskon PPN. Hal ini dijelaskan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers pada Senin siang 16 Desember 2024. Kelompok barang yang dibebaskan dari PPN adalah meliputi sembako, yaitu beras, daging, telur, hingga ikan dan juga susu. Begitu juga dengan jasa pendidikan, kesehatan, keuangan, tenaga kerja, asuransi, serta air. Sementara untuk tepung terigu dan minyak goreng hanya akan dikenakan PPN sebesar 11%. Dengan 5 miliar belanja sebagai instrumen untuk bisa menyelenggarakan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Pemerintah juga memutuskan untuk memberikan diskon tarif listrik hingga 50% per 1 Januari 2025 khususnya untuk pelanggan listrik di bawah 2.200 volt ampere seperti 1.300 volt ampere dan 900 volt ampere. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan bahwa diskon tarif listrik 50% diberikan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Pemerintah juga memberikan stimulus ekonomi untuk beberapa hal. Di antaranya untuk rumah tangga berpendapatan rendah di mana PPN ditanggung pemerintah hingga 1%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan beberapa aspek kebijakan menggunakan APBN sebagai instrumen untuk menyelenggarakan berbagai paket kebijakan sebagai syarat menjaga daya beli masyarakat. Di samping soal nanti efeknya makroekonomi dari kenaikan PPN, tapi sebenarnya yang menjadi pertanyaan atau yang menjadi pembahasan adalah sebenarnya apa aja sih barang yang naik dan barang yang enggak dan barang yang ditanggung oleh pemerintah pajaknya. Kenapa sih akhirnya pemerintah kita Indonesia kalau bikin kebijakan tuh selalu sosialisasinya tuh gitu. Simpang siur. Banyak pertanyaan, kalau barang ini kena nggak, kalau barang itu kena nggak, kalau barang A kena nggak, kalau barang B kena nggak. Dan sebenarnya masyarakat ini kan berhak untuk bertanya, terutama apalagi kebijakan kali ini sangat-sangat amat dekat dengan kehidupan masyarakat. Mungkin dari Bang Mike sendiri, sebenarnya Bang Mike sendiri tahu nggak apa aja barang yang akan naik dan yang nggak? Coba sebagai editor CNBC Indonesia. Iya, kalau komponen barang dan jasa itu banyak banget ya. Itu ada ratusan, mungkin ribuan gitu. Dan klasifikasinya macam-macam gitu. Nah, yang tadi baru disampaikan oleh pemerintah, itu baru secara umum aja gitu. Ada barang yang tadinya nggak kena PPN, sekarang ternyata kena PPN gitu. Ada barang yang tadinya harusnya naik 12%, tapi ditetapkan nggak naik, jadi cuma 11%. Ada yang dibebaskan gitu untuk periode tertentu gitu. Jadi banyak sekali klasifikasi yang tadi disampaikan, cuman rasanya dibandingkan beberapa waktu lalu ini jadi cukup sedikit lebih jelas lah. Sampai kita harus nunggu peraturan Menteri Keuangannya, nanti bakal dikasih list apa aja barang yang kena dan barang yang enggak. Oke, kalau dari Bang Leon sendiri, tadi kan kita kan melihat begitu informasinya bahwa ada barang-barang yang bahasanya ya, pemilihan bahasanya ditanggung oleh pemerintah. Padahal PPN ini rencana dinaikkan adalah untuk meningkatkan pendapatan negara alias yang akan dikelola oleh pemerintah. Ini kan sesuatu yang dua hal yang berkebalikan. Menurut Bang Leon gimana? Sebenarnya gini ya, agak dilema sih. Karena kan kita udah ngelihat berapa bulan ini kita juga daya belinya kurang. Deflasi walaupun kemarin sudah baru aja inflasi ya. Deflasinya kan sudah 5 bulan beruntun. Jadi mungkin ini yang juga diperhatikan oleh pemerintah. Ya udah deh kita rem dulu. Pasti dengan menjaga daya beli ini kan perputaran roda ekonominya terus dan berarti kan lumayan sumber pendapatannya akan lebih banyak lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Itu sih yang mungkin dipikirkan oleh pemerintah. Jadi ya udah deh nggak apa-apa, gue kasih diskon dulu nih banyak-banyak biar pada mau beli dulu, pada mau belanja dulu. Nanti kan dari situ otomatis dari kuantitas penerimaannya lebih besar lagi gitu. Tapi aku ya sebagai masyarakat merasa pemerintah tuh jadi kayak pasif agresif gitu loh, naik terus kena semprit kan sama masyarakat.
ayo dong gimana daya beli masyarakat, PHK di mana-mana, terus kayak yaudah deh kalau gitu kita kasih bantuan kan gitu kan jadinya kesannya pasif agresif. Kalau dari Bang Mike sendiri nih, dari sejumlah komoditas yang diangkat, mungkin salah satunya adalah sembako, tapi kira-kira yang akan memberikan dampak ekonomi paling besar kalau akhirnya dinaikkan pajaknya, itu tuh sebenarnya komoditas apa sih Bang yang paling kita harus perhatikan fokusnya? Iya, kalau dari posisi sekarang sebenarnya yang banyak berubah itu kan di kelompok ini ya, apa namanya, buat kelas menengah tadinya yang untuk kendaraan bermotor, EV, terus ada properti juga dibebaskan PPN untuk periode tertentu. Terus kemudian itu juga cukup besar sebenarnya. Dan untuk sembako, nah ini diklasifikasinya juga jadi lebih berbeda. Jadi kalau cuma bahan pangan, dulu semua bahan pangan itu kan nggak kena PPN ya. Iya, benar. Nah sekarang itu beberapa kelompok bahan pangan itu kena PPN. Nah itu nilainya juga lumayan besar gitu kan, kita lihat kalau tadi disampaikan Ibu Menkyu itu ada seperti wagyu, ikan-ikanan mahal. Kelihatan terus lah ya kelas yang dituju. kelihatan, betul. Jadi itu sekarang kalau tadinya kita belinya nggak kena PPN, sekarang kita kena PPN gitu. Oke, berarti ini pas nih pertanyaan selanjutnya adalah sama seperti narasi yang beberapa bulan lalu sering kita angkat, yaitu bagaimana nasib kelas menengah. Karena kan tadi kan kita sudah lihat formula yang disampaikan oleh pemerintah, oleh Pak Erlangga, oleh Bu Sri Mulyani. Kelihatan benar tadi kata Bang Mike, sebenarnya ini kan membantu kelas bawah. Kelas atas sudah pasti kena pajak, oke. Mereka mampu untuk membayar pajak yang lebih. Bagaimana dengan nasib kita kelas menengah ini yang semakin terhimpit, Bang? Kalau dilihat sih beberapa mungkin kita ini kayaknya ya, kalau tadi disampaikan oleh Bang Mike bahwa ada bahan pokok yang wah bebas PPN, tapi ada beberapa yang enggak. Kayaknya ngajakin kita kelas menengah untuk hemat-hemat aja dulu deh. Jadi cuma cukup kalau yang biasanya suka nonton Netflix, nah, udah stop aja dulu ya. Atau mungkin, kok nyebut brand nggak apa-apa nih ya. Ya, ikan salmon diganti jadi ikan patin gitu kali ya. Bisa begitu mungkin. Yang biasanya mungkin tiap habis tanggal gajian, misalnya ke salah satu restoran sushi gitu, mungkin sudah saatnya mungkin dengan ikan teri dulu. Ya, atau nggak kita lokal restoran Padang? Yes, ya seperti itu. Mungkin ya untuk kalau ngelihatnya sih bahan bakunya oke, tapi ada beberapa yang dinaikin itu mungkin ya seperti saya yang mungkin mau diet. Oke. Jadi beras-beras mahal itu mungkin ya dikurang-kurangin dulu. Oke.